namanya kita udah masuk gitu kan, nggak perlulah kita sesali gitu kan, karena nggak guna sih penyesalan itu gitu, karena kita sudah masuk gitu kan. Ibarat nasi dari bubur. Nasi sudah menjadi bubur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast OSIS SMK Negeri Pekanbaru. Saya sebagai host Septian Ditabaldo, dan di hadapan saya sudah ada orang penting di SMK Negeri Pekanbaru, yakni Ketua OSIS SMK Negeri Pekanbaru yang bernama Kak Zulkarnain. Mungkin saya manggilnya Kak Zul aja ya. Boleh Kak Zul, boleh Kak. Boleh Kak. Oke. Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah, kabar kakak baik. Baik ya Kak. Kakak sekarang kelas berapa ya kalau boleh tahu? Kakak sekarang di SMK 5 kelas 12 jurusan Teknik Tenaga Listrik, program yang 4 tahun. Oh, 4 tahun ya Kak? 4 tahun. 4 tahun. Berarti itu tamatnya ada kelebihan nggak Kak gitu? Kalau untuk kelebihan sih dengar-dengar ya, dengar-dengar. Kalau untuk program 4 tahun ini kami tamatnya nanti D1 gitu. D1 berbeda dengan sekolah yang 4 tahun. Jadi kalau yang 3 tahun itu kan sekolahnya biasanya sih cuman magang, cuman beberapa bulan, 6 bulan ya, 6 bulan. Tapi kami berbeda gitu. Kami magangnya nanti 1 tahun, dan 1 tahun itu dianggap sebagai 4 tahun itu sebagai nanti lulusannya D1 gitu. Oh, berarti beda lah ijazahnya sama yang tamatan di tahun ya Kak? Beda gitu. Karena nanti di ijazah itu kami yang menandakan kami sekolah 4 tahun itu di ijazah terap 4 tahun gitu. Belajar selama 4 tahun. Untuk sudah 3 tahun ini ada nggak gitu dalam hati rasa penyesalan gitu Kak? Kan yang lain nanti kalau udah tamat kakak masih sekolah gitu. Kalau rasa penyesalan sih pernah ada gitu kan. Tapi namanya kita udah masuk gitu kan, nggak perlulah kita sesali gitu kan. Karena nggak guna sih penyesalan itu gitu. Karena kita sudah masuk gitu kan. Ibarat nasi dari bubur. Nasi sudah menjadi bubur gitu. Nggak bisa diubah jadi padi lagi. Nggak bisa diubah jadi padi. Oke, jadi kakak sebagai ketua OSIS sekarang Kak? Alhamdulillah ya, sebagai ketua OSIS. Sebelumnya pas masuk awal yang kelima nih ada nggak gitu kepikiran Kak? Aku nanti harus jadi ketua OSIS atau gimana gitu? Atau cuma coba-coba gimana gitu? Kalau untuk awal masuk sih belum ada ya gitu. Tetapi setelah masuk di SMK 5 ini menengok kondisi sekolah, nengok-nengok gimana sih apa yang ada di sekolah, kondisi sekolah tuh. Jadi niat dari hati tuh ada tuh, pengen memajukan SMK 5 Pekanbaru gitu. Oh, berarti dan sekarang alhamdulillah sudah terwujud ya Kak? Alhamdulillah sekarang sudah terwujud gitu. Baik. Berarti sudah berlangsung berapa lama Kak menjabat sebagai ketua OSIS Kak? Berjabat jadi ketua OSIS itu sudah hampir jalan ke 8 bulan ya. Dimulai dari pemilihan kemarin bulan Maret dan dilantik itu bulan April April ya Kak? tahun 2021. Berarti masa jabatannya sebentar lagi sudah habis ya Kak? Ya, sebentar lagi habis tahun 2002 nanti. 2022 ya Kak? 2022. Berarti tinggal cari penerus kakak lagi. Cari penerus. Kalau untuk penerus, alhamdulillah sudah banyak sih bibit-bibit yang ada di SMK 5 Pekanbaru yang pengen menjadi ketua OSIS, pengen menjadi anggota, dan sudah banyak. Kami juga ada sih akun IG, sudah banyak juga yang DM kapan sih Kak mulai pendaftaran OSIS, pergantian OSIS gitu. Kami pengen menjadi anggota. Alhamdulillah siswa di SMK 5 tuh tertarik gitu, ingin ikut berorganisasi. Oh, berarti ada lah bibit-bibit yang timbul Iya, ya? sudah ada. Bergabung dalam kegiatan OSIS, organisasi gitu kan? Nah, ya. Alhamdulillah sih banyak ya, bisa dibilang banyak. Jadi selama kegiatan 8 bulan berjalan ini apa saja sih yang udah kakak lakuin gitu? Kalau yang sudah kami lakukan masih belum banyak sih, belum banyak, tapi sudah ada. Karena
dalam masalah awal periode kami itu masa pandemi gitu, masih dalam PPKM. Terus masih terkendala kami melakukan kegiatan, tetapi beberapa bulan terakhir ini kami sudah melakukan beberapa kegiatan. Contohnya yaitu pada saat kami 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kami mengadakan beberapa event untuk siswa yang ada di SMK gitu. Khususnya untuk SMK Negeri 5 Pekanbaru. Itu eventnya apa aja, Pak? Event yang kami lakukan yang pertama, karena masih dalam pandemi, masih di rumah, kami ingin gimana sih siswa itu di rumah terus bisa mengeluarkan kreativitasnya, inovasinya dengan cara kami melakukan beberapa event. Yang pertama yaitu kami membuat video pendek, film pendek gitu. Oh, ya film pendek ya. Ya, film pendek. Terus apa lagi juga? Tadi kan kakak bilang beberapa event. Ya, film pendek. Terus ada juga kami suruh buat juga event membuat logo OSIS gitu. Karena sebelumnya logo OSIS kami belum ada. Jadi kami pengen logo yang kami buat itu lahir dari siswa SMK Negeri 5 Pekanbaru. Berarti memang keseluruhan lah ya kan? Ya, keseluruhan gitu. Itu aja ya event-eventnya atau ada lagi? Kalau untuk ada sih, kami kemarin melaksanakan perlombaan e-sport. Oh, e-sport ya? E-sport, yaitu di bidang Mobile Legends. Berarti banyak peminat berarti di SMK 5 Mobile Legends kan? Kalau untuk peminat Mobile Legends sih banyak ya, karena sekarang siswa pengen gak harus belajar, tapi mungkin mereka ingin mengisi waktu luangnya dengan bermain game gitu. Tapi ngomong-ngomong di SMK 5 sekarang belajarnya online atau masih offline? Kalau sebelumnya sih selama hampir 2 tahun ya, itu belajarnya di rumah online dalam media daring dari Google Classroom, dan alhamdulillah sudah berjalan hampir 2 bulan, yang dimana itu dibagi menjadi siswa SMK 5 Pekanbaru dibagi 2 sesi gitu, sesi A sama sesi B, yang dimana sesi A itu masuk 1 minggu full dari Senin sampai Jumat masuk seluruhnya, tetapi masih dalam waktunya masih terbatas ya, masa percobaan gitu. Dan semoga mudah-mudahan apabila selama 2 bulan ini tidak ada klaster terbaru ya COVID-19, tidak ada peningkatan, mudah-mudahan untuk minggu depan sudah masuk seluruhnya gitu. Oh, berarti adalah peningkatan ya? Ada peningkatan gitu. Tetapi harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, itu kan sangat wajib lah, 3M ya. Oh, 3M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jadi memang harus mematuhi semua itu. Harus mematuhi, karena kenapa? Seandainya tidak mematuhi, kita nanti kenanya di kita nggak bisa sekolah, timbullah klaster terbaru peningkatan COVID-19 gitu. Tambah buruk lagi ya. Sekarang udah enak jumpa di sekolah, jumpa teman-teman selama 2 tahun, nggak pernah jumpa sama teman-teman gitu kan. Apalagi adik kelas sekarang kan nggak tahu yang mana kantin, yang mana kantin, aduh itulah. Emang kalau mengenang rasa-rasa sekolah itulah asiknya, ngumpul bersama teman gitu kan, ngumpul di kantin gitu, asik-asik bareng lah pokoknya gitu. Ya, daripada di rumah kan tidur, main game, belajar pun dari daring mungkin kurang semangat pastinya kurang semangat. Kenapa gitu kan? Karena gimana ya, adalah sangat beda gitu belajar di rumah sama di sekolah gitu. Apalagi di sekolah kan kita jumpa adik kelas. Aduh. Lebih enak gitu nih. Ada penyemangat gitu kan. Ada sedikit semangat gitu. Manis-manis nih. Si manis-manis gula gitu. Tapi ngomong-ngomong enggak udah punya pasangan atau gimana gitu? Kalau punya pasangan sih gimana ya? Udah. Siapa tahu belum kan bisa kita carikan nanti. Gak bisa. Udah punya. Ya.
bagus. Jadi di SMK ini banyak peraturan apa aja kan itu? Kalau untuk peraturan di SMK 5 ini banyak ya. Kalau kami sih fokus untuk di program kami yaitu menertibkan peraturan-peraturan sekolah. Contohnya masalah pakaian sekolah, terus masalah waktu masuk jam sekolah gitu. Banyak sih gitu. Dan terus pelanggaran itu kan mendapatkan sebuah hukuman, sanksi gitu, mendapatkan sebuah sanksi berupa poin, terus ada berupa hukuman fisik, ada poin gitu. Fisiknya seperti push up gitu, ya. Yang mendidik lah hukumannya gitu. Berarti tidak intinya membuat mereka jerah. Jerah gitu. Gimana apa yang dilakukan tidak terulangi kembali gitu. Karena itulah yang kita dapatkan sekolah. Kalau kita belajar di rumah ilmu dapat, tapi pengalaman terus membina akhlak pribadi itu nggak dapat kalau di rumah gitu. Kalau sekedar ilmu sih gampang kita cari gitu kan. Tetapi kalau masalah sikap, masalah apa nggak bisa kita jumpai di sekolah itu, karena guru lah yang bisa, orang tua kedua kita di sekolah itu. Soalnya kan ilmu udah banyak sekarang, di Google ada. Ilmu banyak sekali, dari Google ada, dari YouTube ada gitu. Banyak sekali. Tinggal kita dari diri kita sendiri aja gitu. Mau nggak kita belajar? Ada nggak niat kita belajar gitu? Jadi memang sekolah offline ini memang sangat baik lah ya. Sangat baik, sangat efektif gitu. Sekolah online gimana ya? Paling tinggal pencet absen, tidur lagi. Absen, bangun pagi. Biasanya kalau bangun pagi kita nggak teratur gitu kan. Kalau sekolah tatap muka kan teratur, bangun subuh yang Islam, sholat subuh, terus berbenah-benah rumah, pribadi mandi, sarapan. Semenjak online udah nggak teratur gitu. Kadang cuman bangun udah begadang lagi gitu kan. Bangun telat, cuman absen, tidur lagi gitu. Jadi selama 8 bulan ini ya, apa sih menurut kakak tugas yang paling berat gitu? Tugas yang paling berat di mananya gitu? Tugas berat sebagai ketua OSIS gitu? Kalau mungkin entah mengatur anggota atau gimana gitu. Kalau menurut kakak ya, tugas yang paling berat itu pasti ada lah gitu kan, paling berat ada. Yang terutama yaitu yang paling berat gimana ya? Gimana caranya kakak selama menjabat bisa mengajak teman-teman kakak, terus mengajak seluruh siswa SMK Pekanbaru bisa gimana ya? Bisa lancar gitu, program yang kami buat lancar terlaksana gitu. Apalagi contohnya kayak ada sebuah kegiatan, gimana caranya kakak mengajak anggotanya gitu supaya gabung serta lah ya. Serta gitu. Jangan hanya ketika itu sih datang gitu ya. Cara pendekatan sesama anggota gitu. Kan ada nih sebagian dari anggota kan pas ada event datang ya, pas lagi kegiatan nggak datang ya gitu kan. Itu gimana menurut kakak? Kalau menurut kakak sih ya gimana ya? Kalau bisa sih itu tergantung niat dia masuk awal OSIS juga gitu ya, kan? Kalau emangnya awalnya pengen banyak belajar, pengen nambah pengalaman, pasti dia nggak kayak gitu kan. Tapi kalau emang awalnya dia mencari muka, mungkin gitu. Pas ada event dia muncul, pas pada saat ngumpul-ngumpul dia nggak muncul gitu. Kalau menurut kakak sih ya gitu ya gitu. Berarti tergantung niat dalam diri lah. Tergantung niat dalam diri itu pasti gitu kan. Untuk selain organisasi nggak, kakak anda ikut eskul atau apa gitu di luar organisasi gitu? Kalau selain ikut organisasi OSIS, alhamdulillah kakak ikut aktif juga di eskul pramuka. Itu dari kelas berapa itu? Kalau di SMK 5 dari kelas 10 kakak sudah aktif di pramuka intinya. Karena di SMK 5 ini ada pramuka wajib sama ada pramuka inti. Kakak bergabung di pramuka inti. Untuk selama pandemi ini kegiatan eskul tuh terjalankan atau off dulu sementara atau gimana? Kalau selama pandemi seluruh ekskul itu bisa dibilang gimana ya? Vakum gitu. Karena
efek dari pandemi gitu, kita nggak bisa melaksanakan kegiatan, nggak bisa tatap muka, nggak bisa melakukan event, nggak bisa latihan gitu, terkendala gitu. Jadi seluruh ekstrakurikuler tuh bisa dibilang vakum gitu, nggak ada kegiatan sama sekali gitu. Berarti memang Karena sekolah aja nggak boleh gitu kan, apalagi eskul apalagi eskul gitu, karena lebih tinggi eskul pada sekolah gitu. Karena kan eskul kan di bawah naungan sekolah gitu. Ibaratnya kan masa kita lebih mementingi eskul daripada pelajaran Gitu. sementara pelajaran lebih penting. Ya. Eskul ini kan memandu kita saja. Eskul tuh kan gimana ya, waktu di luar pelajaran sekolah gitu. Tapi selama ikut eskul itu udah banyak lah ya yang agak lakukan ya. Event seperti kemah gitu kan. Alhamdulillah baru gimana? Karena kemarin baru pertama kali melaksanakan event yaitu yang mengadakan MAN 1 di MAN 1. PTPN 5 itu. MAN 1 yang mengadakan. Jadi udah ada lah kegiatan terjalankan ya. Ya sebelum pandemi gitu. Pandemi ya. Berarti memang pandemi lah yang membuat kita kekurangan kegiatan. Kita susah, bisa dibilang susah gitu kan. Karena apa-apa nggak bisa gitu. Melakukan ini nggak bisa. Ya, apalagi PPKM kemarin kan. PPKM sampai level 4. Jadi keluarannya mikir gitu. Mikir. Jalan ini ditutup gitu Ya, kan. banyak mana lagi nih. Iya. Itulah yang membuat semuanya terkendala gitu. Sekarang keluar di atas jam 9 aja udah di depan gang udah ada yang jaga, nggak boleh keluar. Mungkin untuk perbincangan pada hari ini sampai sini aja. Mungkin ada Kak, pesan dan kesan Kakak mungkin. Ada, kalau untuk pesan dan kesan, pesan Kakak sih. Mudah-mudahan pesan semoga siswa-siswi baik untuk diri Kakak sendiri, terus untuk siswa-siswi SMK 5 Pekanbaru tetap semangat melaksanakan belajarnya gitu. Jangan pernah malas. Ingat masa depan kita masih panjang. Terus semangat belajarnya. Jangan gimana ya? Pantang menyerah gitu. Jangan sekali-sekali kalian, apalagi sekarang yang narkoba gitu kan. Jangan sesekali kita menyentuh narkoba, apalagi sekali pernah kita mencoba, bakal susah gitu. Akibatnya ya, apalagi fatal gitu. Apalagi kita di umur kita nih riskan gitu. Ya. Banyak gitu kan. Kalau bisa sih pokoknya ingatlah masa depan gitu. Ingat orang tua yang kita banggakan nanti gitu kan. Yang sudah susah payah gitu ya, untuk nolong kita dan kita itulah. Iya. Jadi jangan sia-siakan lah perjuangan seseorang. Iya, betul. Mungkin itu saja untuk hari ini. Saya sebagai host Septian Valdo, terima kasih kepada Kak Zulkarnain yang sudah mau berbincang sedikit mengenai OSIS SMK Negeri Pekanbaru. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.